Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah beserta pemirsa, maksud saya pemirsa semuanya, kita ketemu di seri ketiga kajian tafsir Hamamizatah, tafsir surah Yasin, sampai di halaman 10. Ketika buku kita adalah edisi Darul Kutub yang terbaru, bentuknya bukan kurasan tapi buku seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kita akan baca tafsir dari ayat ini. Nuzilat hadhil ayatu fi riwayati fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi min Bani Makhzum. Salah satu riwayat menyatakan bahwa ayat ini wajalna mim baini aydihim saddan ila akhirih ini turun disebabkan oleh beradaan Abu Jahal dan teman-temannya dari Bani Makhzum. Wadzalika anna Abu Jahlin halafa la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ardakhanna ra'sahu bil hajar. Dan ini adalah karena Abu Jahal pernah bersumpah, la in ra'aitu, apabila aku melihat Muhammadan ing Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ardakhanna ra'sahu bil hajar, akan aku timpuk, akan aku lempar kepala Muhammad itu bil hajar dengan batu. Itu sumpah yang dilakukan oleh Abu Jahal laknatullah. Fa'atahu wa huwa yusalli. Bukan sekedar sumpah, tapi dia melaksanakan apa yang dia sumpah itu. Dia mendatangi Muhammad wa huwa yusalli, dan ketika didatangi Nabi Muhammad sedang salat. Falamma rafa'al hajara shallat yadahu ila unuqihi wala siqal hajaru biyati. Mendapati Muhammad sedang salat, dia akan menjalankan aksinya, dia akan menimpuk batu pada kepala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika dia mengangkat batu? Tiba-tiba lemas, tangannya itu lemas, lalu tangannya yang lemas itu ngumpul di tengkuknya, dan batunya ya ikut tangan itu, artinya menimpuk dirinya sendiri. Fala ba'ada ila ashabi, gagal misi yang dia lakukan, dia kembali menemui teman-temannya. Wa akhbarum, dan memberi kabar, berita kepada mereka, bima ra'a saqatul hajar, apa yang terjadi, apa yang dia alami, dia ceritakan kepada teman-temannya. Mendengar cerita tersebut, faqala rajulun min Bani Makhzum, seseorang dari Bani Makhzum itu berkata, ana uqattiluhu bi hadzal hajar. Abu Jahal gagal, maka aku yang akan melakukannya. Aku qatilu, akan membunuh Muhammad bi hadzal hajar, lawan inilah batu. Batu itu akan digunakan oleh seorang untuk menyempurnakan misi Abu Jahal tadi. Fa'atahu wa huwa yusalli. Dia pun datangi Muhammad dan Kanjeng Nabi baru salat. Fa'arada yarmiyahu bil hajar.
laki-laki ini sudah hendak melempar Nabi dengan batu itu. Fa'amallahu ta'ala basarahu. Maka Allah membutakan mata dia. Langsung picek. Dipicekkan oleh Allah. Faja'ala yasma'u sautahu alaihi assalam wala yarah. Dia mampu mendengar suara Kanjeng Nabi alaihissalam wala yarahu, tapi dia tidak bisa melihat Kanjeng Nabi. Itu. Faraja ila ashabi, pulanglah ke kelompoknya. Falam yarhum hatta natu faqah. Dapati teman-temannya kok enggak ada. Hatta natu faqah. Ketika dia kembali ke teman-temannya, dia tidak sadar, tidak melihat. Jadi kebutaan dia bawa ke teman-temannya. Falam yarhum, dia tidak mampu melihat mereka. Hatta nadu, hingga teman-temannya itu memanggil atau mengundang mereka, mengundang dia. Jadi itulah ketika Allah berkehendak, insyaallah. Faqalu, teman-teman atau sahabat-sahabat dari orang ini berkata, "Ma suna'ata, apa yang kau lakukan?" Qala, dia jawab, "Ma ra'aitu." Aku ora iso ndelok Muhammad. Ma ra'aitu, ma ora ra'aitu ningali sapa ingsun hu ing Muhammad. Aku tidak bisa melihat Muhammad. Walakin sami'tu sautahu, tapi aku krungu suarane, tapi aku bisa mendengar suaranya. Wa hala baini wa bainu syai'un ka hayatil ijli yang fakhu bida Nabi. Seolah-olah antaraku dan dia itu ada penghalang. Gambar penghalang itu anak sapi, dek, yang nampak itu adalah ada penghalang antaraku dan Muhammad itu seperti ajil, anak sapi atau pedet. Walau danau tuh minhu lakalani. Bila aku mendekati, tentu saja dia akan makan lagi. Pedet kok doyan wong. Jadi dia dalam tekanan ya, dia ngomong anak sapi, tapi tidak ada sapi makan manusia. Kalau manusia makan sapi banyak. Ini ketika dalam ketakutan ya seperti itu, sapi pun mau makan dia. Bapak tadi kan? Kullam arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wassalam la yakdiru an yara. Siapapun yang akan melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan Abu Jahal, yang dia alami adalah tidak mampu melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di situ wajalna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Seperti itu. Wa fi riwayatin, lanjut dalam satu riwayat yang lain, nuzilat hadil ayatu fi ta'ifatin min Quraisyin. Hadil ayat itu sebagai fa'il ya, karena nuzilat itu dimabnikan mabni majhul. Nah, ketika mabni nazala butuh fa'il, karena fa'ilnya itu sudah jelas maka disembunyikan. Siapa fa'il dari nazala? Yang nuzulul ayat, turunnya wahyu adalah dari Allah. Anzalallahu hadhil ayata, itu ketika dinampakkan fa'ilnya. Tapi ketika sudah maklum, sudah diketahui, maka dimabni majulkan, di samping meringkas kalam. Dan ini adalah seni dari
nuzilat mabni majhul. Mabni maklum nazala mabni maklumnya nazala. Nuzilat hadhil ayatu fi ta'ifati min Quraisy. Satu riwayat menyatakan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan kelompok dari orang-orang Quraisy. Wa dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'ashabi kanu jalisina yauman 'inda babil Ka'bah. Diceritakan bahwa dulu Nabi dan para sahabat duduk-duduk jalisina 'inda babil Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah. Jadi Nabi sudah punya komunitas, teman-teman. Itu yang disebut as-sabiqunal awalun itu. Nabi sedang duduk-duduk di pintu Ka'bah. Faqalat Quraisy, seorang Quraisy berkata, ini orang mewakili sukunya. Ta'alau ke sini. Mari saudara-saudara, nakhudhu Muhammadan ma'ashabi. Kita culik Muhammad dan pengikut-pengikutnya itu. Mereka sedang kumpul di pintu Ka'bah. Wa nadhabu bihim ila Jabri Abi Qubais. Kemudian kita bawa mereka ke Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu ya itu di sebelah timur Ka'bah ya. Di Masjidil Haram itu. Sekarang ya masih Jabal Abi Qubais. Sini Kurwatu tok. Kita bawa saja, kita culik, kita ambil Muhammad dari pintu Ka'bah dan teman-temannya itu. Kita bawa ke Jabal Abi Qubais, wa naqtulu Muhammadan ma'ashabi. Kita bunuh semuanya. Kita bunuh Muhammad dan para sahabatnya. Wa man la yarda dinahu nukhallis sabilah. Siapapun di antara kita yang tidak ridha terhadap agama Muhammad, nukhallis sabilah, maka kita bebaskan mereka. Wa illa fanaqtulu kullahum. Yang percaya Muhammad dari Quraisy ini, yang percaya kepada Muhammad, fanaqtulu kullahum, kita bunuh semuanya. Seperti itu pernyataan Quraisy. Wa ba'da hadil musyawarati, setelah ini musyawarah ini, ittafaqu, mereka telah bersepakat akan menculik, membawa Muhammad dan para sahabatnya ke Jabal Abi Qubais. Maka wa atu ila Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ashabi, mereka mendatangi Muhammad dan para sahabatnya. Faja'alallahu, nah ini mukjizat datang dari Allah. Faja'ala, maka Allah menjadikan baina aidihim, di depan mereka orang-orang kafir Quraisy, saddan, penghalang, wa min khalwi saddan, dan belakangnya juga ada dinding penghalang. Yang berarti itu adalah lam yarau Muhammadan wa ashabah, mereka tidak mampu melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Lam yarau Muhammadan sebagai maf'ul bih ya, dibaca nasab karena isim mufrad. Nasabnya pakai fathah. Wa ashabahu itu ataf pada mansub, dibaca nasab juga. Ashabahu. Itu sebagian riwayat. Jadi asbabun nuzul itu banyak versi-versi ya. Bagi kita baca tafsir Tobari misalnya, Tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali riwayat-riwayat ini yang merekam terkait latar belakang turunnya sebuah ayat. Fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, nuzilat hadil ayatu fi haqqil musyrikin, bahwa ayat ini turun terkait dengan orang-orang musyrik. Dzalika annahum kanu mustami'ina fi majlisin wahidin minhu. Mereka orang-orang musyrikin itu berkumpul dalam satu tempat
Wa qala ba'du fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam syai'an. Yang jadi pokok pembicaraan adalah keberadaan Muhammad yatim Abdullah itu sebagai nabi atau rasul. In ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. No aku petok Muhammad tak awal-awal misalnya kadza wa kadza itu penawar semua jiwet dan secara nyintem ada yang mau bunuh dan seterusnya kadza wa kadza. Faja'an nabiyyu alaihi salatu wassalam. Faja'a datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qama indahu dan Nabi berdiri di wa qama indahu di samping orang itu wa qara'a surat Yasin. Kemudian Nabi baca surat Yasin ila qalihi fahum la yusiru sampai pada akhir ayat yang kita baca ini. Jadi copot ya. Jadi bisa diamalkan bisa. Jika kita terdesak oleh musuh ketok napa mboten ketok baca ke Yasin. Sampai pada ayat wajalna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ba'da dzalika setelah Nabi membaca surah Yasin, Nabi pun baca surah Yasin toh. Nabi ndak yasinan itu ngapusi. Nabi baca Yasin itu padahal dia pas dikepung oleh orang-orang musyrikin yang mau mencelakai Kanjeng Nabi. Bacakan Yasin bukan baca Al-Baqarah. Nah, semuanya itu utama, semua mempunyai nilai tersendiri. Al-Quran itu mulia semua. Kemuliaan Yasin itu tidak menafikan kemuliaan Al-Baqarah. Kemuliaan ayat kursi itu tidak menafikan kemuliaan Al-Ikhlas dan seterusnya. Nah, seperti itu kan. Berarti Anda punya pil ya. Semuanya bagus gitu. Yang satu untuk misalnya pil asam urat itu ada 3. Ada allopurinol, ada yang satunya apa ya itu diklopenak itu, kemudian satunya yang nyeri. Semuanya bagus, semuanya pel gitu ya. Satu untuk nyerinya, satu untuk mengobati bengkaknya, dan satu untuk menetralisir asam uratnya. Dan itu tidak saling mengalahkan. Paket yaitu 3. Itu tadi tidak berarti milih-milih ketika kita baca Yasin, kita baca Qulu, ketika kita membaca Falaq, kita baca An-Nas, bahkan ada yang hafalnya Al-Fatihah, Al-Fatihah saja. Jadi, lumayan karena itu adalah rukun salat. Jadi minimal kita itu sholat iso takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, iso Fatihah, kemudian iso tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Itu yang jadi rukun qauli. Kalau niat semua bisa, itu namanya rukun qauli. Semua orang bisa. Nah, orang iso niat, dia dibantu lafal niat. Ya usolli, nawaitu dan seterusnya. Fungsinya adalah membantu hati. Membantu hati, nuntun hati supaya pas anggenipun masang niat. Kenapa? Al-fariq bainal 'adah wal ibadah huwa an-niyat. Pembeda antara adat dan ibadah adalah niat itu. Pentingnya niat, para ulama khususnya Syafi'iyah itu menghukumi wa talaffuz biha mandubatun. Mandub dianjurkan. Melafalkan niat itu dianjurkan. Dan ketika orang berwudu, nawaitul wudu aliro itu mereka belum wudu gitu. Karena wudu itu dimulai ketika niat wudu itu dimulai ketika
Inda ghusli awali juz'in minal wajhi, membasuh bagian pertama dari muka atau wajah. Itu baru plek niat nati itu. Usolli fardhu dzuri, usolli fardhu asri, itu belum sholat nanti kan. Karena apa? Sholat itu awalnya adalah takbiratul ihram ma'an niyah wa mahallun niyah al-qalb. Kalau pertama itu takbiratul ihram dibarengi niat, makrunun bin niyah. Dan papan niat adalah fil qalbi, di hati. Wa talafuz itu sebelum sholat. Usolli fardhu dzuri itu belum zuhur dia. Baru baca niat. Baca lafal niat. Ndak usah dihukumi salah wong dia belum sholat. Wong pane ora usoli terus nyanyi sucak rawa ngono kayak Allahu Akbar ya ora masalah. Ndak kok ketika baca usul dimasalahkan, itu kan ndak adil. Ora fair itu kan. Seperti itu. Tuh, Nabi membaca Yasin sampai fahum la yubsirun. Bapak dzalika, setelah itu akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabdatan minat turabi. Nabi mengambil satu genggam tanah. Genggam tanah mawur ya, tanah Mekah kono mawur banget wong jenenge pasir. Kene bentron ngambil diuncalke ya bisa melentung. Ngambil satu genggam pasir, waroma ila wujuhim, dan dilemparkan genggaman pasir tadi ke wajah-wajah mereka, ke tubuh-tubuh mereka. Wa dhahaba min baitihim falam yarauhu. Nah, setelah itu Nabi dan teman-temannya itu meninggalkan kelompok orang yang akan membunuh mereka tanpa mereka lihat. Jadi mata mereka tertutup. Sing nutup sapa? Allah. Lantarane apa? Lantarane Nabi baca jopo, japane apa? Surat Yasin sampai bahum la yubsirun. Empirisnya apa? Disawuri pasir. Nah, seperti itu serono. Wahum yang fuduna turaba an wujuhim wa yahayim wa yaqulun, mereka mengibas-ibaskan pasir yang ada di wajah dan tubuh mereka. Sibuk mereka ngeresihi pasir, dikerutuki pasir mereka. Dan menyadari bahwa Nabi sudah pergi aman. Wallahi, mereka wayakuluna, mereka berkomentar, wallahi demi Allah, ma ra'ainahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Demi Allah, kami tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar kanjeng Nabi, suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawabannya. Tadi mereka sumum bukmun, umyun fahum la yubsirun. Jadi tidak bisa melihat, tapi mereka juga ditulikan oleh Allah. Kalau teks ayat la yubsirun itu kan, la yubsirun, tidak bisa melihat. Tapi ternyata dampak dari ayat ini adalah bukan hanya tidak bisa melihat, tapi tidak bisa mendengar pula. Titik. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berikutnya ini. Li'annahu thabata fi 'ilmi Allah ta'ala annahum la yu'minuna bal yamutuna 'alal kufri fayadkhuluna an-nar. Sama saja Muhammad, mereka itu kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan menerima peringatan, tidak akan beriman. Itu ilmu Allah il azali, kemarin sudah kita sampaikan.
manahum sak temene wong-wong kafir Quraisy iku la yu'minuna tidak bakal beriman, bal yamutuna bahkan mereka itu akan mati. Kenapa dimaknai akan? Karena fi'il mudhari. Alal kufri dalam keadaan kafir, fayadkhuluna lalu mereka masuk an-nara ing neraka. Fa ala hadha takdiri yakunu al-indharu ta'kidan lil hujjati li ingkari. Nah, ini kemarin tadi Allah berkehendak untuk meneguhkan argumentasi kepada orang-orang yang menentang kenabian Muhammad, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berarti ayat ini atau ayat ini tidak berguna. Kenapa? Ada yang bertanya kan kemarin. Innaka laminal mursalin. Kenapa Allah memberi takkid padahal akibatnya itu sama saja. Orang kafir tidak akan iman, tidak akan menerima Muhammad sebagai utusan. Dan ketika diberlakukan pada orang mukmin itu tidak perlu sumpah, tidak perlu qasam, akan beriman kepada Allah. Fahum yusaddiqunahu bila qasamin. Orang-orang Islam, orang-orang muslimin itu membenarkan Muhammad, kenabian Muhammad bila qasamin, tidak butuh sumpah. Itu jawabannya adalah Allah itu berkehendak untuk meneguhkan argumentasi pada penentang dari perintah Allah. Litakidil hujjati la litolabil iman, untuk meneguhkan hujah atau argumen, bukan untuk menuntut keimanan orang-orang kafir Quraisy. Ini kita cukupkan pembahasan yang ketiga ini. Besok kita teruskan terkait ayat innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Shadaqallahul adzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.